Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis menjelang semifinal leg kedua Europa League, di mana kita akan berusaha untuk memuluskan jalan menuju final Europa League yang akan dilakukan di Bilbao. Kebetulan lawannya Athletic Club dari Bilbao juga. Cuman gini ya, ini bukannya kegeeran sih, ya bukannya cocok logi. Ini menjelang ya 2 hari lah ya, 2 hari menjelang semifinal leg kedua Europa League, ada aja berita untuk menggunjang-ganjingkan Manchester United gitu, kayak pengen mengganggu persiapan gitu atau apa gitu. Kemarin ada ya bincang-bincang lah ya, talk show di Bing Sport yang agak jadi rame juga nih, diperdebatkan di sosial media dan media-media. Jadi Arsene Wenger, mantan manajer Arsenal, yang dia sendiri nggak pernah bawa klubnya juara kompetisi Eropa, ya, dia bilang bahwa di acara bincang-bincang itu, kalau Manchester United itu juara Europa League, mereka sebenarnya nggak pantas untuk masuk ke UCL. Harusnya rewardnya adalah ya udah mereka ikut lagi Europa League di musim depan, karena mereka ini di peringkat 14. Sama Tottenham juga begitu. Pertama ya, gue bilang ya satu ya, manajer yang nggak pernah menang kompetisi Eropa, tapi ngomongin soal kompetisi Eropa, manajer yang dulu pernah ngomong peringkat 4 serasa juara, nah itu tuh ya, Arsenal tuh. Kenapa dia baru ngomong sekarang ya? Lah, musim lalu itu kan Sevilla ya, waktu bukan 2 musim lalu ya, Sevilla juara itu kan peringkat 12, kok nggak ada yang bicara ya kemarin. Terus pernah juga Villarreal itu peringkat 9 kalau nggak salah, Eintracht Frankfurt itu pas juara Europa League peringkat 6, 8 apa 9 juga. Kok cuman Manchester United sih? Kenapa lu nggak bilang Bodo Glimt gitu? Bodo Glimt tuh Liga Norwegia loh. Peringkat 4 dia sekarang. Kok nggak disangkut pautin gitu. Ya. Jangan merumuskan sepak bola kayak matematika. Seakan-akan Bodo Glimt tuh nggak bisa masuk final atau mungkin juara gitu. Ya lo ngomong gini 2 hari sebelum Manchester United berlaga. Sebelumnya kok lo nggak ngomong waktu kemarin Manchester United diremehkan melawan Athletic Club, kok nggak ada yang bicara. Ketika Manchester United itu lagi awal-awal main di Liga Eropa, kok tidak ada yang bicara. Ini karena Manchester United berkesempatan besar bisa masuk final, mungkin bisa juga juara, langsung semua membesar-besarkan pernyataan Arsene Wenger. Coba deh yang fansnya Arsenal kali ya, kasih tahu tuh pelatih yang berasal dari Nagoya, Jepang, ya. Coba, kadang-kadang ya ada usul-usul yang gak relevan dengan keadaan. Ini kan udah 10 tahun ya reward ini diberikan gitu. Karena kalau nggak diberikan, gaungnya Liga Eropa itu nggak akan menarik gitu loh bagi tim-tim yang berlaga di situ. Ya buat tim-tim kayak mungkin Glasgow Rangers, Bodo Glimt, yang kemarin tuh ya kayak Bilbao gitu kan, atau ya banyak lah, Lazio gitu-gitu kan, yang dia nggak bisa bersaing di 4 besar, kayak gue bersaing di sini nih. Ya, karena hadiahnya Europa League kan sebenarnya nggak gede-gede banget, cuma 50-60 juta euro gitu untuk sampai juara loh.
dengan mereka bisa masuk ke Liga Champion ya ada income. Udah tahu cari pendapatan susah buat klub. Jadi ya ini hanyalah sebuah bisa-bisanya para media gitu ya untuk mengganggu Manchester United. Terus ada berita lagi juga mengenai ya ini sebetulnya sosoknya sih sebenarnya sangat punya CV yang bagus lah ya, punya track record, punya prestasi yang bagus. Jadi Luis Campos ini sebenarnya kalau posisinya di PSG, Paris Saint-Germain tuh dia tuh football advisor gitu. Cuman memang dia mantan sporting directornya Monaco. Si Luis Campos ini mengundurkan diri, resign dari PSG di musim ini. Langsung dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Wah, ini calon sporting director. Fabrizio Romano sendiri sih udah ya istilahnya membantah lah ya, tidak membenarkan. Gak ada pembicaraan, gak ada keinginan gitu. Ya Luis Campos ini waktu di Monaco sih memang diakui dia tuh untuk men-scouting pemain, mencari talent pemain, dia bagus ya. Jadi kalau kayak Radamel Falcao, terus yang agak under tuh dulu kayak Bernardo Silva, Anthony Martial waktu ke Monaco. Nah, itu dia semua tuh dari si Luis Campos ini. Bahkan lo kalau tahu sekarang pun di Paris Saint-Germain dia bisa nge-scouting atau mendapatkan kayak Vitinha, Joao Neves, terus Fabian Ruiz, nah kayak gitu-gitu. Dia juga jago dalam bernegosiasi gitu. Ya walaupun ada juga talent-talent dia yang nggak sukses kayak Renato Sanchez gitu kan, dibeli mahal-mahal, sekarang udah nggak tahu main di mana tuh. Udah sempet di Bayern Munchen dipinjemin, di Roma dipinjemin, sekarang nggak tahu, sempat ke Liga Inggris kan kalau nggak salah Renato Sanchez itu. Terus kayak Nicolas Pepe gitu kan, yang ke Arsenal, udah nggak tahu sekarang kemana tuh orang kabarnya. Jadi nggak seluruhnya juga berhasil, ada ya orang kan pasti menutupi kan, kegagalan itu kan pasti, yang keburukan itu pasti ditutupin gitu. Cuman menurut gua sih kalau untuk saat ini, apalagi kalau ngomongin masalah efisiensi ya, untuk apalagi Manchester United menyewa seorang eksekutif director gitu, itu kan levelnya eksekutif. Sedangkan kemarin berita yang sempat gua sampaikan aja, Sir Jim Ratcliffe mau memangkas lagi 200 orang di level staff senior ya, demi efisiensi anggaran. Sekarang kalau lo mau mempekerjakan si Luis Campos ini yang memang prestasinya bagus, lo kan nggak mungkin bayar dia murah gitu, pasti bayar mahal. Ya gue rasa dengan kuartet Christopher Vivell, Omar Berada, Jason Wilcox, dan Ruben Amorim sih menurut gue udah cukup ya untuk kita bisa istilahnya ya bisa yang melakukan proses transfer itu, pekerjaan proses transfer, negosiasi bisa lah dilakukan, apalagi ada bantuan kayak Jean-Claude Blanc kayak gitu kan. Justru kita bisa dapat Patrick Dorgu dengan harga murah. Ini kemungkinan habis ini Matheus Cunha. Nah, ada beberapa pemain-pemain lagi yang menjadi incaran. Jadi gue nggak tahu nih maksudnya apa tiba-tiba dimunculkan berita ini, apakah supaya terlihat bahwa ada perpecahan atau ada orang baru masuk sehingga ada kekhawatiran, wah nih pemain ini bakal masuk nih ke sini nih, gue terancam nih. Banyak cara untuk mengganggu Manchester United persiapannya dalam mencapai untuk semifinal besok gitu. Terus berita satu lagi nih yang cukup menghebohkan. Jadi Bruno Fernandes dikabarkan ya oleh berbagai media outlet dulu nih, agennya sedang berbicara dengan manajemen klub Al Hilal Liga Arab Saudi. Ini agak lucu. Jadi sebenarnya waktu kemarin gue searching, awalnya itu adalah manajemen Al Hilal sedang mencari pemain tengah dari Liga Inggris, dari Premier League. Itu awal kisahnya, awal storynya. Dan mereka lagi bertemu dengan beberapa agen pemain. Entah kenapa
karena memang Manchester United ini klub yang paling sangat-sangat terkenal gitu ya, langsunglah dihubungkan dengan Bruno Fernandes. Wah, diberitakan lah agennya Bruno Fernandes lagi bertemu dengan manajemen Al Hilal. Bruno Fernandes siap dilepas oleh Manchester United. Padahal ya Fabrizio Romano juga akhirnya memberikan bahwa Bruno Fernandes masuk dalam list pemain yang diincar oleh Al Hilal, tapi belum ada pembicaraan apapun. Ya, kan aneh gitu loh. Sekarang kalau dibilang pemain tengah dari Premier League, kenapa lu nggak ada yang bilang Kevin De Bruyne yang habis kontraknya? Kenapa lu nggak bilang Bernardo Silva dari Manchester City juga yang kemungkinan akan pindah? Kenapa lu nggak bilang nggak Ryan Gravenberch gitu, atau Alexis McAllister yang kayaknya rencananya mau dijual? Ya itu, ini karena namanya Manchester United, dan ini kan sebenarnya ya permainan media juga kan, supaya wah nanti pertandingan seru nih, gimana nih pertandingan sisa terakhir Bruno Fernandes. Bahkan ada lagi berita katanya Bruno Fernandes dan tim dan Manchester United dikasih ultimatum minggu ini untuk memberikan jawaban. Siapa lo? Kalau emang ini bener. Sebelum apa? Karena Al Hilal kan si Cristiano Ronaldo kan ikut kan di klub World Cup kan, Piala Dunia antar klub yang di bulan Juni. Sebelum 14 Juni sudah ada keputusan. Siapa lu gitu ya. Ya gue sih yakin ini berita hanya untuk mengganggu konsentrasi kita gitu. Kalaupun ini benar, gue rasa tidak akan terburu-buru seperti ini. Ya, seperti kayak di tolong senjata gitu, kita harus jual. Gue melihat bahwa ya ini mainan media. Kalaupun memang benar, satu ya dari sisi Bruno Fernandes, gue yakin saya akan menolak ya, kecuali dia mengincar uang. Kalaupun memang akhirnya kesepakatan, ya udah deh setelah Juli deh lo gue jual. Ya Bruno habis panjang kontrak kemarin, seharusnya sih Al Hilal kan klub Arab Saudi yang banyak uang tuh, ya lo bayar lah 150 juta. Iya dong, bayar dong 150 juta. Dia baru perpanjang kontrak, habisnya 2028, masih 3 tahun lagi. Bayar 150 juta. Gue kehilangan pemain pilar gue nih, minimal tuh 150 juta, nggak ada cicil-cicilan ya, sehingga kita dengan 150 juta plus kalau juara Eropa tuh bisa dapat 50 juta, udah dapat 200 juta. Terus ada lagi tadi gue baca Manchester United kalau main di Liga Champion nih musim depan, terus kalah aja terus 8 kali gitu, misal amit-amit jangan nggak lolos lah ke babak 16 besar itu udah dapat 70 juta pon. Kalau lolos pun ya, lolos performanya biasa aja, tapi lolos itu udah dapat 100 juta pon. Berarti di depan kita udah bisa dapat 200 juta. Plus Sir Jim Ratcliffe mau dapat uang panas ngejual Nice kan. Dapat 200 juta pon atau 150 juta pon. Udah 400 juta. Plus dana kas yang masih ada, dapat 500 juta. Ya bisa sih buat bangun tim baru, rombak total gitu. Ya. Jadi itulah berita-berita yang hendak mengganggu Manchester United. Sebegitu masifnya klub ini, sampai berita kayak si siapa namanya? Trent Alexander-Arnold yang ke Real Madrid hanya sekilas doang gitu, ketutup lagi beritanya sama Bruno Fernandes. Gini ya, gue nggak mau, gue nggak mau bicarain klub lain sebenarnya ya ini ada sedikit aja lah, intermezzo aja lah, tambahan lah. Ya ada perdebatan lah di sebelah gitu. Ini berkaitan dengan transfer TAA ke Real Madrid ya, katanya secara etika, katanya bukan masalah ke Madridnya, mau ke siapapun sih no problem. Cuman katanya kan dia udah dari 2 tahun yang lalu ditawarin perpanjangan kontrak,
dia akhirnya deal dengan Madrid yang sebenarnya banyak klub yang juga menawarin dia gitu ya. Ya, gini, sebenarnya kalau dari masalah sisi ke Madrid, nggak hanya Madrid sih, cuman Madrid lah khususnya, kan gue udah bilang, lo main di Madrid tuh nama besar lo ada, tapi lo nggak stres di situ, nggak kayak di Manchester United, ya. Plong lah otak lo, apalagi dia ada Jude Bellingham kan di sana. Otak lo nggak ada tekanan media, apalagi media Inggris, tekanan fans gitu, nggak ada. Ya tuntutan tinggi sih ada, tuntutan tinggi untuk bermain lebih, memberikan yang terbaik sih ada, banyak banget. Yang namanya Madrid itu kan fansnya kan paling banyak sedunia. Tapi lu juga harus mikir dari sisi pemain gitu ya. Ya lo boleh sekarang ngomong dia pengkhianat lah, apalah, nggak etis, cuman masalahnya emang lu peduli sama keuangan dia, sama keluarga dia. Kan gue udah bilang, banyak sepak bola itu, pesepak bola itu berasal dari kaum menengah ke bawah gitu ya. Ya ketika lo ada kesempatan untuk merubah nasib lu dan nasib keluarga lu, ya lu akan ambil lah hal itu. Siapa sih orang yang pengen hidupnya gitu-gitu aja, atau bahkan lebih turun gitu kualitas hidupnya? Pasti kan maunya meningkat gitu. Ya, Arsene itu kan masih umur 26 ya kalau nggak salah ya. Usia emas gitu loh. Dia masih bisa 6-7 tahun lagi di Madrid dengan gaji yang oke, yang bagus. Mental juga sehat gitu. Ya bisa jadi dia dapat apa namanya? Dapat piala. Ya, apa bedanya dengan sakit hati? Oke lah, kalau zaman David Beckham mungkin katanya banyak yang bilang beda. David Beckham tuh juga dari lokal, dari akademi, terus keluarnya karena berantem lagi Mas Alex. Ke klub yang saat itu adalah rival tuh, benar-benar rival tuh. Manchester United lagi jago-jagonya tuh, ke klub rival. Ya, tapi ya kita good luck aja gitu. Ya, gue sih bukan ngebandingin ya, mungkin kan katanya ini Scousers, ya deh lo lebih megang tradisi banget deh, lebih kuat deh culture-nya, ya deh gitu. Tapi ya menurut gue itu dia ya, sedikit pesan aja, bahwa inputan aja, bahwa kita kadang-kadang kita fans dengan klub, tapi bukan berarti ya dia kan juga, contohnya dia juga udah memberikan banyak piala kan, 2 kali Premier League, 1 kali Champions League. Tapi lu juga harus mikir, emang lu selama ini memperdulikan keluarga dia gitu? Dia juga cari makan, men. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.